Kak Ira boleh mulai? Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri. Kami, eee, dari kelompok 2, Cyber Security Management dari kelas 803 Universitas Cyber Asia. Di sini mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dalam rangka UAS yang berjudul Cetak Biru Keamanan Cyber E-Government, Transisi dari Pertahanan Reaktif Menuju Ekosistem Proaktif Berbasis Kecerdasan Buatan dan Zero Trust Architecture. Nah, sebelumnya di sini kami kelompok 2 itu ada, Bang Fajar Arif, Kak I Gusti Ayu, Kak Dek Yeni Pratiwi, ada saya Irana Putri, ada Kak Uma Zahirotul, dan Kak Olivia Eka Purnama. Baik, mungkin, langsung saja ya kita ke slide, utamanya yang dimulai oleh Kak Uma. Pada Kak Uma kami Oke, persilakan. baik Kak Irana, langsung saja. Yang pertama yaitu paradoks konektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Transformasi digital pemerintah melalui SPBE menciptakan sebuah paradoks. Di satu sisi, digitalisasi meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik seperti administrasi kependudukan dan pajak melalui kolaborasi data nasional. Namun, di sisi lain, semakin tinggi konektivitas antar instansi, semakin luas pula permukaan serangan siber. Kita tidak lagi menghadapi peretasan standar, melainkan eksploitasi kompleks seperti ransomware, kebocoran data terstruktur, hingga ancaman internal insider atau insider threats. Oleh karena itu, manajemen keamanan siber tidak bisa lagi beroperasi secara ad hoc. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaktor utama keamanan informasi atau CIA Triad. Fondasi dari strategi kami adalah prinsip CIA Triad, yaitu confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan availability atau ketersediaan. Kerahasiaan memastikan informasi hanya diakses oleh pihak berwenang melalui enkripsi. Integritas menjaga keakuratan data agar tidak dimanipulasi, dan ketersediaan menjamin layanan publik tetap bisa diakses kapanpun. Keamanan ini harus mencangkup 3 aspek secara holistik, yaitu manusia, proses, dan teknologi. Karena teknologi saja tidak akan cukup tanpa edukasi pengguna dan penegakan proses bisnis yang ketat. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Selanjutnya pada Kak Uma, kami persilakan, Kak. anatomi lapis pertahanan jaringan atau defense in depth. Untuk mengamankan infrastruktur, kami menerapkan pendekatan defense in depth atau pertahanan berlapis. Lini pertahanan pertama adalah firewall yang memfilter lalu lintas berdasarkan aturan keamanan. Selanjutnya terdapat IDS atau IVS untuk mendeteksi dan memblokir anomali secara real-time. Akses jarak jauh diamankan melalui VPN dan multifaktor authentication. Seluruh aktivitas tersebut dipantau secara sentral melalui SIEM yang menganalisis log perangkat, sementara Network Access Control atau NAC memastikan hanya perangkat yang layak yang dapat terhubung ke server internal.
Kami mengusulkan pergeseran paradigma dari model tradisional atau kastil dan parit menuju Zero Trust Architecture atau ZTA. Model lama berasumsi bahwa semua yang ada di dalam jaringan dapat dipercaya, yang secara fatal memungkinkan malware bekerja secara lateral ke pangkalan data lainnya. Sebaliknya, ZTA memegang prinsip Never Trust, Always Verify. Dengan micro-segmentation, jaringan dipecah menjadi segmen kecil yang independen. Sehingga jika satu titik tertembus, ancaman tersebut akan terisolasi dan tidak merambat ke pangkalan data kependudukan utama. Baik, selanjutnya boleh dilanjutkan. Baik, saya Yeni akan menjelaskan mengenai pelindung siklus hidup data kedaulatan negara. Perlindungan data dilakukan pada 3 kondisi utama. Pertama, data at rest saat tersimpan dilindungi dengan enkripsi AES 256 dan penggunaan Hardware Security Modules atau HSM untuk manajemen kunci yang aman. Kedua, data in transit atau saat dikirim diamankan dengan protokol TLS 1.3 untuk mencegah penyadapan antar instansi. Dan yang ketiga, data in use atau saat diproses yang dikontrol ketat melalui role-based access control atau RBAC dengan prinsip least privilege, di mana pengguna hanya memiliki akses minimal yang diperlukan untuk tugasnya. Kemudian untuk selanjutnya, mengenai mitigasi komprehensif atau insider threat dan human error. Ancaman seringkali datang dari dalam, baik sengaja maupun karena kelalaian staf. Untuk mengatasinya, kami menggunakan data loss prevention atau DLP sebagai detektif internal yang secara otomatis memblokir pengiriman data sensitif, seperti nomor KTP ke penyimpanan awan publik atau email tanpa otorisasi. Selain itu, kami menerapkan Cyber Threat Intelligence atau CTI untuk memburu ancaman secara proaktif dengan menganalisis tren taktik serangan global sebelum mereka sempat mengeksploitasi infrastruktur nasional kita. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan fondasi legalitas, transparansi dengan perlindungan pribadi, penerapan manajemen keamanan cyber ini harus selaras dengan hukum yang berlaku secara nasional. Undang-Undang ITE memberikan kepastian hukum transaksi elektronik, sementara Undang-Undang KIP menyeimbangkan transparansi badan publik dengan kebutuhan perlindungan data rahasia negara. Di tingkat global, kami merujuk pada GDPR sebagai standar emas perlindungan data pribadi yang memberikan hak penuh kepada individu atas data mereka, termasuk hak untuk dilupakan atau right to be forgotten. Next. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Di sini keberhasilan dari SPBE itu membutuhkan perpaduan antara strategi dan taktik. ISO atau IEC 27001 itu bertindak sebagai konstitusi keamanan yang mengatur tata kelola, kebijakan, dan audit manajemen. Nah, di sisi lain, NIST CSF itu menyediakan doktrin pertempuran atau panduan operasional teknis untuk menghadapi ancaman secara real time. Nah, sinergi keduanya itu membangun budaya kepatuhan hukum sekaligus eksekusi pencegahan yang gesit di lapangan. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Sebelum insiden terjadi, kami juga melakukan desain proaktif dengan menggunakan metodologi STRIPE untuk memahami profil ancaman. Sebagai contoh, pada portal layanan administrasi kependudukan, kami mengidentifikasi potensi celah elevation of privilege pada akun admin daerah. Melalui matriks probabilitas dan dampak,
kami memetakan bahwa kebocoran data KTP memiliki dampak kedaulatan yang sangat tinggi, sehingga anggaran keamanan difokuskan tepat sasaran pada titik-titik rentan tersebut dengan mewajibkan MFA yang ketat. Baik, boleh selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu paradigma masa depan, Karta, AI, dan automasi atau SOAR. Masa depan keamanan siber terletak pada kecerdasan buatan atau AI dan SOAR atau Security Orchestration, Automation, and Response. AI tidak lagi hanya mencocokkan tanda tangan virus lama, tetapi mempelajari pola perilaku normal pengguna untuk mendeteksi deviasi mikroskopis dalam hitungan milidetik. Teknologi SOAR memungkinkan sistem mengeksekusi buku pedoman mitigasi secara otomatis tanpa campur tangan manusia untuk ancaman tingkat rendah hingga menengah, sehingga tim keamanan dapat fokus pada ancaman strategis yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya di slide ini mari kita lihat simulasinya pada ekosistem satu data nasional. Pada tahap 1, seorang pegawai dinas kesehatan itu mengakses data stunting dengan verifikasi MFA dan akses terbatas. Itu melalui microsegmentation. Namun pada tahap 2, pukul 2.00 dini hari, sistem mendeteksi aktivitas mencurigakan dari akun admin IT yang mencoba mengunduh 100.000 data kependudukan secara massal dari alamat IP luar negeri. Nah, AI langsung menandai adanya deviasi drastis dari profil harian admin tersebut dan kemudian menaikkan bendera merah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada tahap ketiga, sistem SOAR secara aktif membekukan akun admin tersebut dan memutus koneksi IP asing di tingkat firewall dalam hitungan detik. Menghentikan ekstraksi data pada titik 0%. Terakhir, pada tahap 4, sistem mengunci jejak audit forensik sesuai dengan regulasi BSSN dan Undang-Undang ITE untuk memastikan kepatuhan hukum dan perbaikan kerentanan sistem. Di sini teknologi, proses, dan hukum beroperasi sebagai satu ekosistem otonom yang hidup. Next. Baik, ini slide terakhir, bagaimana rekomendasi strategis implementasi cyber security untuk e-government. Nah, sebagai penutup, di sini kami merekomendasikan adanya 4 langkah strategis. Yang pertama, evolusi budaya kesadaran cyber, karena faktor manusia atau human error itu tetap menjadi faktor kerentanan paling besar. Nah, kedua, investasi pada otomasi AI dan SOAR untuk mempercepat respon. Yang ketiga, pemenuhan audit kepatuhan berkelanjutan sesuai pedoman BSSN. Dan yang terakhir adalah dengan memperkuat sinergi intelijen antar lembaga melalui cyber threat intelligence terpusat demi menciptakan pertahanan nasional yang kokoh dan terintegrasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk para pendengar dan rekan-rekan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.